Malam itu, udara Jakarta terasa menusuk tulang. Langit seolah menahan hujan, menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi yang berkilau. Di tengah riuh kota yang tidak pernah tidur, seorang wanita bernama Dila Putri melangkah sendirian di trotoar batu yang dingin. Tangannya menggenggam erat tas kecil di sisi tubuhnya. Langkahnya perlahan, namun matanya menatap lurus, seolah telah siap untuk menghadapi sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dari balik kaca tebal sebuah restoran mewah yang memantulkan cahaya keemasan, ia melihat apa yang selama ini hanya menjadi firasat yang ia tolak untuk percaya. Di meja terbaik, dekat jendela besar, tempat lampu kristal berpendar lembut, duduk seorang pria yang dulu mencium keningnya setiap pagi. Fahri, suaminya, pria yang pagi tadi masih berkata lembut, "Aku lembur malam ini, rapat penting, jangan tunggu." Tapi di depan mata Dila sekarang, Fahri tidak tampak seperti seseorang yang sedang lembur. Ia tertawa lepas, tawa yang sudah lama tidak Dila dengar di rumah. Tangannya melingkar santai di bahu seorang wanita bergaun merah menyala. Ranti, nama itu membuat dada Dila sesak. Junior Fahri di kantor, wanita yang selalu menatapnya dengan senyum tipis penuh hinaan. Kini, wanita itu duduk di tempat yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Di sekeliling mereka, beberapa rekan Fahri yang juga teman-teman Dila ikut tertawa. Orang-orang yang dulu memuji masakannya di rumah, yang memanggilnya Mbak Dila hebat, sekarang ikut tertawa di atas luka hatinya, seolah mereka sedang merayakan kehancuran rumah tangganya. Botol sampahnya berkilau di atas meja, piring-piring mahal berisi daging impor, tawa dan cahaya berpadu menjadi ironi yang menyakitkan. Dila tahu, gaya hidup seperti itu tidak akan mungkin bisa dibiayai dari gaji Fahri. Dia tahu, karena dialah yang membayar segalanya. Fahri memang direktur utama, tapi direktur dari perusahaan yang Dila bangun sendiri. Dari nol. Dari kamar kos sempit dengan laptop bekas dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran seorang wanita muda. Dan malam itu, wanita yang dulu hanya ingin mencintai dalam diam, akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua yang ia bangun dipakai untuk menghancurkan dirinya. Tapi Dila tidak menangis, tidak kali ini. Di balik pandangan yang tenang, ada badai yang perlahan bangkit di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang bahkan Fahri tidak pernah tahu ada di sana. Dila berdiri di depan pintu kaca besar restoran itu. Cahaya hangat dari dalam menyoroti wajahnya yang dingin, menciptakan bayangan tajam di pipinya yang pucat. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan mendorong pintu berat itu dengan tenang. Suara bel lembut menyambut langkahnya. Aroma anggur mahal dan steak panggang memenuhi udara. Semua mata di ruangan perlahan beralih kepadanya. Seorang wanita sederhana dengan jilbab netral dan pakaian polos, kontras dengan gaun berkilau dan jas mahal di sekitarnya. "Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi?" tanya seorang pelayan dengan sopan. Tapi Dila tidak menjawab. Tatapannya hanya tertuju pada satu meja. Meja di mana Fahri dan Ranti duduk, tertawa, menikmati makan malam mewah seolah dunia ini milik mereka berdua. Langkah Dila terdengar lembut, namun tegas di karpet tebal itu. Tawa di meja itu perlahan padam. Fahri baru menyadari kehadirannya ketika bayangan Dila menutupi cahaya di hadapannya. Senyumnya membeku. Wajahnya pucat, lalu berubah merah padam. Dila, suaranya tercekat. Ranti menoleh, menatap Dila dari atas ke bawah. Senyum sinis muncul di bibirnya. "Oh, jadi ini istri sahnya ya?" Katanya pelan, namun cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. Dila tetap tenang. Ia menatap suaminya, pria yang dulu pernah berjanji akan menjaga dan mencintainya seumur hidup. Suara Dila keluar lembut, tapi dalam, seperti bisikan angin dingin sebelum badai. "Mas, ayo pulang, ini sudah malam." Satu kalimat sederhana, namun bagi Fahri, kalimat itu terasa seperti belenggu di depan banyak orang. Ia melihat sekeliling, teman-temannya menatap, Ranti menatap. Ego dan rasa malunya bercampur jadi satu. Dengan nada tinggi yang memecah keheningan, Fahri menepis tangan Dila dengan kasar. "Ngapain kamu kesini? Wanita jelek. Kamu cuma bikin malu aku di depan semua orang." Suara itu bergema di ruangan yang mendadak hening. Beberapa tamu mulai berbisik, pelayan-pelayan berhenti bergerak.
Ranti menutup mulutnya, menahan tawa, lalu tertawa kecil, tawa yang tajam dan menusuk seperti pisau. Teman-teman Fahri ikut tersenyum kaku, menertawakan adegan yang seharusnya tidak pernah terjadi di tempat semewah ini. Dila menatap mereka semua. Pipinya terasa panas, bukan karena tamparan, tetapi karena penghinaan. Wanita jelek, kata itu menggema di kepalanya. Pria yang dulu memujinya sebagai wanita tercantik di dunia, kini meludahkannya seperti racun di depan umum. Namun, alih-alih menangis, Dila tersenyum. Senyum tipis yang tak bisa dijelaskan, antara sakit, penyerahan diri, dan kekuatan. Senyum yang membuat Ranti berhenti tertawa. Senyum yang membuat Fahri menatap dengan kebingungan. "Iya mas, kamu benar," kata Dila dengan suara tenang. "Kita sudah tidak bersama lagi." Dila berbalik, langkahnya ringan namun mantap, meninggalkan restoran itu dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh, tidak berhenti, tidak menangis. Saat pintu kaca tertutup di belakangnya, Fahri masih terdiam. Tak tahu bahwa malam itu bukan akhir, melainkan awal dari pembalasan yang panjang dan dingin. Begitu pintu mobilnya tertutup, semua kekuatan yang Dila tahan di restoran tadi runtuh. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya jatuh, tapi hanya 3 tetes. Bukan air mata seorang wanita lemah, melainkan air mata seorang pejuang yang baru saja diludahi di medan perang. "Wanita jelek," gumamnya pelan, suaranya parau. Lalu bibirnya menegang. Kalimat itu kini menjadi bahan bakar. Ia menatap bayangan dirinya di kaca spion. Mata merah, wajah lelah, tapi di sana juga ada sesuatu yang baru. Api yang tidak akan padam. Dila menyalakan mesin mobil, bukan untuk pergi menangis, melainkan untuk bekerja. Otaknya berputar lebih cepat dari roda mobil yang berlari menembus malam. Setiap detik di jalan itu, rencananya mulai terbentuk jelas. Fahri telah menyalakan perang, dan ia akan memastikan perang itu dimenangkan olehnya. Ketika sampai di rumah besar mereka, rumah yang Dila beli tunai dari bonus proyek pertamanya. Udara di dalam terasa dingin dan kosong. Tapi malam ini, kekosongan itu terasa menenangkan. Ia menyalakan lampu ruang kerjanya, ruangan yang selalu dihindari Fahri, karena terlalu serius, terlalu sepi, terlalu membosankan. Padahal, dari ruangan inilah Dila membangun kerajaan mereka. Dia duduk di kursinya, menarik napas panjang, lalu meraih ponsel. Panggilan pertama, "Halo Pak Harto." Suara lembut namun tegas keluar dari bibirnya. "Maaf mengganggu malam-malam. Saya mau gugat cerai Fahri. Segera. Kalau bisa, besok pagi suratnya sudah siap." Keheningan di seberang. Suara pengacara itu terdengar kaget. "Bu Dila, Anda yakin?" Dila menatap lurus ke layar monitor di depannya, memantulkan cahaya biru ke wajahnya yang datar. "Fahri berselingkuh, dan dia mempermalukan saya di depan umum. Saya tidak mau menunda lagi. Tolong bekukan semua rekening bersama dan kartu kredit atas nama dia, malam ini juga." "Baik, Bu." Suara di telepon menurun. Hormat. "Untuk aset bagaimana?" "Tidak ada pembagian, semua atas nama saya. Rumah ini, perusahaan, semuanya." Nada Dila tetap tenang, tapi ada kekuatan dingin di balik setiap katanya. Setelah telepon itu ditutup, Dila menatap layar laptopnya. Daftar rekening perusahaan terbuka lebar. Ia tahu persis di mana Fahri menyimpan uang representasinya. Restoran mahal malam ini, butik, hotel, perhiasan, setiap transaksi muncul di layar seperti luka baru, dan satu persatu, dengan ujung jarinya, Dila memutus semuanya. Kartu-kartu atas nama Fahri diblokir, rekening bersama dikosongkan, saldo 0. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, tapi perang belum selesai. Dila menekan nomor kedua di ponselnya. "Selamat malam, saya Dila. Saya butuh jasa pindahan barang dini hari ini pukul 3. Suara di seberang sempat ragu, tapi Dila berkata datar. "Saya bayar 4 kali lipat harga normal, tunai." Nada suara di ujung sana langsung berubah. "Siap Bu, kami datang." Telepon ketiga, tukang kunci langganan. "Mas Tono, bisa datang jam 5 subuh. Saya mau ganti semua kunci rumah, pintu depan sampai garasi." "Siap Bu Dila," jawabnya tanpa tanya. Dila menutup semua ponselnya, menyandarkan tubuh di kursi, menatap langit-langit ruangan. Semesta seakan hening, hanya suara detak jam dinding yang tersisa. Dia menatap lukisan kaligrafi besar di dinding belakang, hadiah dari ibunya dulu.
Tangannya menggeser lukisan itu perlahan, menampakkan sebuah brankas digital. Ia mengetikkan sandinya, bukan tanggal pernikahan, bukan ulang tahun Fahri, melainkan tanggal ia mendirikan perusahaannya sendiri. Brankas terbuka. Di dalamnya tertata semua dokumen kekuatannya, sertifikat rumah, akta perusahaan, buku rekening, saham 95% atas nama Dila Putri. Dia menatapnya lama, semua hasil kerja keras, air mata, dan malam tanpa tidur. Dan semua itu hampir dirampas oleh pria yang menyebutnya wanita jelek. Dila tersenyum dingin. Senyum yang kali ini bukan karena sakit, tapi karena keyakinan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan berikutnya. Malam itu, di antara dinginnya udara dan tenangnya hati, Dila akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Besok pagi, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Pukul 2.55 dini hari. Rumah besar itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan tiupan angin malam. Dila berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, menatap jalanan gelap di luar. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat. Uapnya menari pelan di udara, mengisi ruang dengan aroma menenangkan. Di luar, dua sinar lampu truk besar tiba-tiba menembus kegelapan. Mereka datang tepat waktu. Dila menekan tombol pembuka gerbang otomatis. Suara motor mesin terdengar halus saat dua truk besar dan satu van berhenti di depan rumahnya. Seorang pria turun dari van mengenakan jaket kerja tebal dan helm proyek. Namanya Tarno, mandor jasa angkut 24 jam. Ibu Dila, sapanya sopan. Dila tersenyum kecil, tenang seperti malam itu sendiri. Ya, Mas Tarno. Terima kasih sudah datang cepat. Maaf waktunya tidak biasa. Tidak apa, Bu. Sesuai janji, kami bawa 10 orang. Mau mulai dari mana? Dila meneguk teh terakhirnya sebelum menjawab. Kita mulai dari kamar utama di lantai 2. Semua barang pria di sana, pakaian, sepatu, jam tangan, perlengkapan golf, semuanya diangkut keluar. Setelah itu, ruang kerja depan, angkut semua yang bukan milik saya. Mata Tarno sempat ragu. Ibu mau pindahan? Dila menggeleng perlahan. Tidak, saya hanya ingin bersih-bersih rumah dari sampah. Mereka pun mulai bekerja. Langkah kaki para pekerja terdengar cepat tapi teratur, membawa kotak-kotak besar ke kamar utama. Dila membuka pintu kamar yang baru semalam ia tinggalkan dengan hati hancur. Kini, kamar itu hanya terasa seperti museum pengkhianatan. Semua pakaian di sisi kanan lemari itu punya Fahri, masukkan ke kotak. Satu persatu jas Armani, kemeja sutra, celana kerja mahal yang dulu Fahri pamerkan di setiap acara kantor, dilipat rapi dan dimasukkan tanpa ragu. Rak sepatu kaca itu juga, tambah Dila datar. Di sana, deretan sepatu kulit mahal, Gucci, Prada, Ferragamo, semuanya masuk ke kotak dengan suara lembut tapi final. Mandor Tarno menatap kagum. Bu, ini jam tangan mahal sekali, katanya pelan, menunjuk laci kaca berisi koleksi Rolex dan Patek Philippe. Yakin mau disumbangkan? Dila menatap jam-jam itu sejenak. Yakin. Barang yang tidak punya arti semahal apapun, tetap saja sampah. Nada suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Dalam 1 jam, kamar itu kosong. Tidak ada lagi jejak seorang pria yang dulu menguasai rumah ini dengan arogansi. Mereka lanjut ke ruang kerja Fahri, ruangan penuh mainan mahal, dan komputer gaming besar. Dila menunjuk layar 3 monitor yang masih menyala standby. Angkut semua, kursi, meja, miniatur robot itu juga. Tarno mengangguk. Siap, Bu. Dila duduk di ruang tamu, menatap para pekerja yang hilir mudik membawa kotak-kotak ke truk. Sambil menyeruput teh herbalnya, ia mendengar suara selotip, langkah cepat, dan dentingan logam. Setiap bunyi terasa seperti simfoni keadilan yang manis. Sekitar pukul 3:30, suara truk mulai terdengar berat. Semua muatan sudah penuh. Lampu rumah sebelah menyala. Sosok Bu RT keluar dengan wajah kantuk dan rasa ingin tahu yang besar. Mbak Dila, panggilnya dari pagar. Loh, ini kok ramai-ramai malam begini? Pindahan? Dila berjalan ke pagar dengan senyum lembut yang misterius. Maaf, Bu. Kalau agak bising, saya cuma bersih-bersih. Bersih-bersih? Bu RT menatap heran, melihat deretan jas mahal dan sepatu kulit yang sedang diangkut. Itu bukannya barangnya Mas Fahri? Dila mengangguk. Betul, Bu. Tapi kalau barang sudah tidak ada gunanya, semewah apapun, tetap namanya sampah. Ia menatap langsung ke mata Bu RT,
dan tersenyum lagi. Mulai besok, Mas Fahri sudah tidak tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, Ibu bisa langsung hubungi saya saja. Bu RT terdiam. Tatapannya berubah antara kaget dan kagum. Wah, saya ikut prihatin ya, Mbak. Dila menunduk sedikit. Tidak apa, Bu. Saya justru lega. Lalu ia kembali masuk ke rumahnya dengan langkah ringan. Sementara di luar, truk-truk besar itu bergerak perlahan meninggalkan halaman, membawa pergi semua jejak pengkhianatan. Di dalam, rumah terasa lebih lapang, lebih bersih, lebih damai. Dila memandang sekeliling dan berbisik pelan. Sekarang, ini benar-benar rumahku. Pukul 5 pagi, tukang kunci datang. Mas Tono, lelaki paruh baya yang ramah, sudah siap dengan peralatannya. Ganti semua kunci, Mas, kata Dila lembut. Gerbang, pintu utama, garasi, belakang, semua. Saya mau yang paling aman. Siap, Bu. Ini saya bawa yang seri titanium, anti duplikat. Suara logam beradu, klik demi klik, menandai akhir dari bab lama dalam hidup Dila. Saat azan subuh terdengar dari kejauhan, pekerjaan selesai. Dila menerima 3 set kunci baru dari tangan Mas Tono. Suara klik terakhir terdengar sangat memuaskan. Ia mengambil wudhu, menunaikan salat dengan hati tenang. Tidak ada air mata kali ini, hanya rasa syukur. Ketika matahari mulai naik perlahan di balik jendela, sebuah notifikasi email masuk di laptopnya. Semua rekening dan kartu atas nama Fahri Wijaya telah dibekukan permanen per pukul 03.30 dini hari. Dan di bawahnya, gugatan cerai dan surat pemecatan dari Dewan Direksi PT Jaya Digital dikirimkan pukul 6.18 pagi. Dila tersenyum kecil. Perang telah dimulai, dan ia baru saja memenangkan ronde pertama. Pukul 7.15 pagi. Matahari baru naik di langit Jakarta. Tapi, bagi Fahri Wijaya, hari itu terasa seperti mimpi buruk yang belum mau berakhir. Ia turun dari taksi online dengan wajah letih dan kemeja yang kusut. Aroma alkohol masih samar menempel di napasnya. Semalam, setelah Dila pergi dari restoran, ia melanjutkan malamnya dengan tawa palsu bersama Ranti dan teman-temannya. Mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi, pagi ini, matanya merah, kepalanya berat. Yang ada hanyalah keangkuhan yang tersisa dari pria yang terbiasa memerintah dan dihormati. Ia berdiri di depan rumah besar itu, rumah yang selalu ia banggakan sebagai hasil jerih payahnya. Ia mengeluarkan gantungan kunci mobil mewah dari saku celana dan mencoba membuka gerbang besi otomatisnya. Namun kunci itu tak mau berfungsi. Ia mengerutkan kening, mencobanya lagi. Klik, tidak bisa. Sial, desisnya pelan. Ia menekan bel. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Dila, buka pintunya, teriaknya. Suara marahnya memantul di antara dinding-dinding rumah sepi itu. Beberapa burung yang sedang hinggap di kabel terbang kaget. Tak ada balasan, hanya keheningan. Fahri menekan bel lebih lama, semakin agresif. Dila, kamu dengar nggak? Jangan kurang ajar kamu ya. Ini rumah saya. Buka pintunya. Suara kerasnya membangunkan tetangga. Tirai rumah sebelah bergerak pelan. Sosok Bu RT keluar dengan daster batik dan jilbab sederhana, sambil membawa sapu lidi. Loh, Mas Fahri, pagi-pagi udah teriak-teriak. Ada apa, Mas? Tanyanya datar, tapi dengan nada ingin tahu. Bu RT, tolong panggilin Dila. Dia ngunci saya di luar. Ganti semua kunci. Ini rumah saya juga. Fahri berteriak sambil mengguncang gerbang besi itu. Bu RT mendekat perlahan ke pagar pembatas. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan rasa iba yang dingin. Aduh, Mas, kayaknya Mas Fahri belum tahu. Ya? Apaan lagi, Bu? Bentak Fahri. Wajahnya merah karena amarah. Bu RT menghela napas panjang, lalu berkata hati-hati, tadi subuh jam 3 lewat, saya lihat 2 truk besar datang ke rumah ini. Semua barang-barangnya Mas Dila diangkut. Bukan maksud saya. Semua barang Mas Fahri. Fahri tertegun. Apa maksud Ibu? Ya, saya lihat sendiri. Jas, sepatu, jam tangan, komputer, semuanya dibawa keluar. Katanya mau disumbangkan ke panti asuhan Harapan Bunda. Dila bilang, dia cuma bersih-bersih rumah dari sampah. Kata itu, sampah, menusuk telinga Fahri seperti cambuk. Mukanya memucat, lalu memerah. Apa? Ia berteriak histeris, suaranya serak. Wanita gila itu nyumbangin barang-barang saya, itu koleksi saya, barang saya bernilai miliaran.
Dia nggak berhak. Bu RT menatapnya lama, lalu menambahkan pelan, "Oh iya," katanya, "kalau Mas Fahri datang, saya disuruh sampaikan pesan. Jangan ngaku-ngaku rumah ini rumahnya Mas Fahri lagi. Sertifikatnya atas nama saya, dan saya sudah ajukan gugatan cerai pagi ini." Dunia seolah berhenti bagi Fahri. Ia terdiam, tubuhnya gemetar, suaranya melemah. Sertifikat atas nama Dila? Mustahil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu itu benar. Dila pernah bilang, rumah ini dibeli sebelum mereka menikah. Hanya saja, dulu ia tidak peduli. Ia pikir semua yang milik Dila otomatis menjadi miliknya juga. Fahri mundur selangkah. Tangannya menutup wajahnya, tapi rasa malu dan marahnya tak bisa disembunyikan. "Aku akan panggil polisi, dia mencuri barang-barangku." Ia merogoh saku, celananya mencari ponsel. Namun saat ia mencoba menelepon Dila, terdengar suara otomatis. "Nomor yang Anda tuju telah diblokir." Ia mencoba menelepon asistennya di kantor, panggilan ditolak. Coba lagi, ditolak lagi. Ia membuka aplikasi mobile banking, muncul pesan. "Akun Anda diblokir, hubungi pihak bank." Nafasnya terengah-engah, dunia yang semalam terasa mewah, kini hancur di bawah kakinya. Ia menatap rumah megah itu, tempat yang dulu jadi simbol kesuksesannya, kini menjelma benteng dingin yang menolaknya seperti orang asing. "Dila," suaranya serak, bergetar antara marah dan takut. "Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku." Tapi suaranya tenggelam oleh deru angin pagi, dan dari jendela lantai 2, Gordon bergerak sedikit, mungkin karena angin, atau mungkin karena seseorang sedang melihatnya dari dalam, dengan senyum yang sangat tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya, Fahri benar-benar sendirian, dan ia belum tahu bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Matahari sudah tinggi, tapi bagi Fahri Wijaya, cahaya pagi hanya menyorot kehancurannya. Ia berdiri lama di depan rumahnya yang kini terkunci, seolah menunggu keajaiban yang tidak akan datang. Tangannya gemetar saat kembali mencoba kunci. Tetap tidak bisa. Ia menendang gerbang, lalu menunduk, terengah. Di balik rasa marahnya, ada sesuatu yang baru tumbuh, takut. Ia mulai berjalan menjauh dari rumah itu. Tanpa arah, tanpa uang, tanpa harga diri. Trotoar yang dulu hanya ia injak dengan sepatu kulit mahal, kini terasa keras dan panas di bawah sepatu murahan yang ia kenakan semalam. Setiap orang yang lewat menatapnya dengan heran. Seorang pria dengan jas mahal, tapi wajah kusut, keringat bercampur debu, mata merah, rambut berantakan. Fahri menunduk, tapi di kepalanya hanya satu pikiran, Ranti. Ya, Ranti akan membantunya. Ranti yang cantik dan setia. Ranti yang katanya mencintainya. Ranti akan memeluknya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Ia memesan ojek online lewat ponselnya. Namun, saat aplikasi meminta metode pembayaran, muncul pesan merah. Transaksi ditolak. Ia mencoba kartu lain, lagi-lagi ditolak. Ia menatap layar dengan tangan bergetar. Semuanya diblokir. Ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Fahri mengumpat pelan, menatap sekeliling. Beberapa pengemudi ojek pangkalan duduk di bawah pohon rindang, merokok santai. Ia mendekat, menahan gengsi yang mulai terkikis. "Pak, bisa antar saya ke apartemen Mutiara, Jalan Sudirman?" Salah satu pengemudi menatapnya dari ujung helm. "Wah, jauh itu mas, 150.000. 200, jawab Fahri cepat. "Tapi, bayarnya nanti di sana." Para pengemudi tertawa kecil. "Wah, alasan klasik. Nanti sampai sana masnya kabur ya." Fahri menahan amarahnya. "Aku ini direktur utama PT Jaya Digital. Aku nggak akan kabur." Pengemudi tua itu hanya mengangkat alis. "Direktur kok nggak punya uang cash?" katanya sinis. Fahri menatap pergelangan tangannya. Jam tangan Rolex Daytona berkilau di bawah cahaya matahari. Satu-satunya simbol kekuasaan yang masih tersisa. Ia menarik napas panjang, lalu melepasnya. "Ini," katanya pelan sambil menyodorkannya ke si pengemudi. "Pegang jam ini sebagai jaminan. Antar saya ke sana. Sampai di apartemen, saya bayar 1 juta dan ambil lagi jam ini." Mata pengemudi itu membesar melihat kilau jam asli. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. "Baik mas, ayo naik." Motor tua itu bergetar hebat saat mereka melaju di jalanan padat. Fahri, yang terbiasa dengan jok kulit mobil sport, kini duduk di atas jok keras berbau bensin.
Angin panas menerpa wajahnya, rambutnya berantakan. Setiap lampu merah terasa seperti hinaan. Orang-orang di mobil mewah menatapnya dengan rasa kasihan. Atau mungkin geli. Setelah 1 jam yang terasa seperti seumur hidup, motor itu berhenti di depan gedung bertuliskan Apartemen Mutiara. Tapi bukan apartemen elit seperti bayangannya. Cat dindingnya kusam, lobinya kecil, dan di beberapa tempat terlihat noda lembab di tembok. "Ini apartemen Mutiara?" tanyanya ragu. "Iya mas, yang di Jalan Sudirman, kan? Ini satu-satunya yang namanya itu." Fahri memeriksa aplikasi, alamatnya benar. Ia menelan ludah. "Ya sudah, tunggu di sini. Saya ambil uang dulu." Ia masuk ke dalam lobi. Resepsionis muda di balik meja sedang sibuk dengan ponselnya. "Saya mau ke unit seratur budur dulan, atas nama Ranti," kata Fahri cepat. "Oh, Mbak Ranti silakan naik pak," jawab gadis itu santai. Fahri menatapnya, mencoba memaksa senyum. "Tapi, boleh pinjam uang sebentar? Dompet saya tertinggal di mobil. Saya butuh bayar ojek di luar. 100.000 saja, nanti Ranti yang ganti." Resepsionis itu menatapnya curiga. "Maaf pak, saya nggak bisa. Aturan kantor." Fahri memukul meja pelan. "Saya ini direktur utama PT Jaya Digital." Gadis itu tersentak, gugup. Fahri akhirnya membuka tali gantungan di lehernya. Kartu identitas kantor bertuliskan, Fahri Wijaya, Direktur Utama. Ia menaruhnya di meja. "Ini jaminannya, sekarang kasih saya uangnya." Dengan wajah ketakutan, gadis itu mengambil uang dari laci kecil. "Saya cuma ada 800.000 pak." "Bawa sini," katanya cepat. Ia ambil uang itu dan keluar lagi, menyerahkannya ke pengemudi. "Ini uangnya, kembalikan jam saya." Bapak ojek itu tersenyum lega, mengembalikan Rolexnya dan langsung tancap gas. Fahri berdiri di depan pintu lift, menatap pantulan dirinya di kaca logam. Wajahnya lusuh, rambut acak-acakan, tapi mata itu, mata yang masih belum mau mengaku kalah. Ia menekan tombol lantai 12. Dalam kepalanya, hanya satu suara. "Ranti akan menenangkan aku, Ranti akan memeluk aku." Tapi begitu pintu unit 12 terbuka, dunia Fahri runtuh untuk kedua kalinya. Pintu unit 1000 terbuka dengan bunyi berderit pelan. Fahri berdiri di ambang pintu. Terengah, wajahnya masih basah oleh keringat. Namun, yang menyambutnya bukan kehangatan atau pelukan seorang kekasih, melainkan realitas. Ruang sempit itu berbau campuran parfum murah dan makanan basi. Kasur tanpa ranjang tergeletak di lantai dengan spray kusut. Tumpukan pakaian berserakan di sofa kecil. Wastafel di sudut ruangan penuh piring kotor dan bungkus mie instan. Lampu neon di langit-langit berkelip lemah. Fahri terpaku. Inikah tempat tinggal Ranti? Bukan apartemen mewah seperti yang selalu ia ceritakan. "Sayang," suara lembut Ranti terdengar dari dalam kamar mandi kecil. Ia muncul dengan rambut basah, mengenakan daster lusuh bermotif bunga pudar. Wajahnya polos tanpa make up, memperlihatkan lingkar mata gelap dan kulit lelah. "Oh, Mas Fahri," katanya dengan nada kaget, berusaha terdengar manja. "Ya ampun, pagi-pagi banget kesini. Kamu kenapa sih? Kok kucel banget?" Fahri tidak menjawab, matanya hanya menatap ruangan sempit itu, lalu ke wajah Ranti. Wanita yang semalam tampil mempesona dalam gaun merah, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Semua glamor itu palsu. "Ranti," suara Fahri serak. "Kamu bilang kamu tinggal di tower eksekutif." Ranti tertawa kecil, gugup. "Ih mas, ini cuma apartemen transit aja. Yang satu lagi direnovasi besar-besaran. Hehehe." Ia mendekat, mencoba memeluk Fahri. Tapi kali ini, Fahri menepis tangannya. Wajahnya berubah, marah, lelah, hancur. "Dia gila Ranti, dia gila." Suara Fahri pecah. "Dia ganti semua kunci rumah. Dia sumbangkan semua barangku. Semua jam tanganku, bajuku, laptopku. Semuanya." Ranti membeku, pura-pura kaget. "Apa? Serius?" "Serius?" Fahri berteriak, urat di lehernya menegang. "Dan bukan cuman itu, dia blokir semua rekeningku, semua kartu kreditku. Aku nggak punya uang sepeser pun. Aku kesini naik ojek. Rolexku tadi hampir aku gadaikan." Ranti menatapnya. Dan untuk sesaat, ada kilatan di matanya. Bukan simpati, melainkan perhitungan. Lalu perlahan, bibirnya melengkung. "Tunggu dulu mas," katanya dingin. "Jadi, kamu sekarang nggak punya uang sama sekali?" Fahri menatapnya bingung. "Untuk sementara, aku cuma butuh waktu buat ambil alih perusahaan lagi.
Semua aset itu sebenarnya milikku juga. Kita bisa gugat balik dia, Ranti. Tapi aku butuh bantuan kamu dulu. Pinjamkan uang, bayar pengacara. Nanti aku ganti 10 kali lipat. Ranti diam, lalu tertawa. Bukan tawa manja seperti biasanya, tapi tawa keras, pahit dan menghina. Perusahaan kamu? Katanya tajam. Fahri, kamu itu bodoh atau pura-pura bodoh? Fahri tertegun. Apa maksudmu? Ranti melipat tangan di dada, suaranya meninggi. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku kerja di kantor yang sama. Aku tahu PT Jaya Digital itu 95% sahamnya atas nama Dila Putri. Kamu cuma direktur boneka, Fahri. Cuma pajangan. Kamu hidup dari uang dia selama ini. Ranti, kamu... Diam, bentak Ranti. Kamu pikir aku mau hidup di apartemen kecil begini selamanya? Aku ikut kamu karena aku kira kamu pinter. Karena aku kira kamu punya rencana buat ngambil alih perusahaan itu. Tapi ternyata kamu cuma pecundang yang bahkan dikalahkan istrimu sendiri. Fahri menatapnya dengan mata terbelalak, antara marah dan tidak percaya. Jadi selama ini kamu cuma memanfaatkan aku? Ranti tertawa sinis. Dan kamu pikir kamu nggak memanfaatkan istrimu juga? Kita ini sama, Fahri. Bedanya, aku tahu kapan waktunya berhenti. Ia berjalan ke arah pintu, membukanya dengan kasar. Sekarang keluar dari sini. Apa? Keluar. Aku nggak mau lihat wajah kamu lagi. Kamu itu pembawa sial. Pergi sana, cari istrimu yang jelek itu. Mungkin dia masih kasihan sama pengemis sepertimu. Ranti, jangan gitu. Aku nggak punya tempat lain. Ranti mendorong dadanya dengan keras. Bukan urusanku. Pintu dibanting keras di depan wajah Fahri. Suara kunci diputar dari dalam. Klik. Sunyi. Fahri berdiri di koridor sempit yang berbau apek. Punggungnya menempel ke dinding dingin. Matanya kosong menatap lantai. Beberapa detik kemudian, lututnya lemas. Ia jatuh terduduk memegangi kepala. Dalam hitungan jam, ia kehilangan rumah, harta, pekerjaan, istri, dan wanita yang ia kira cinta sejatinya, semuanya hilang. Dan yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Lelaki yang pernah berkuasa, kini hanya bayangan dari kesombongan yang dulu ia banggakan. Pagi menjelang siang. Udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Atau mungkin itu hanya tubuh Fahri Wijaya yang mulai terbakar oleh rasa malu, marah, dan keputusasaan yang bercampur jadi satu. Ia berjalan di pinggir jalan dengan langkah gontai, menyeka keringat di wajahnya yang kusut. Kemeja putihnya sudah berubah warna, jas mahalnya kotor dan berdebu. Namun di matanya masih tersisa sisa-sisa arogansi lama, keyakinan bahwa ia masih bisa bangkit. Perusahaan itu milikku, gumamnya pelan. Aku yang memimpin bukan dia. Semua orang di kantor menghormatiku. Mereka akan dengar aku. Ia memberhentikan taksi di pinggir jalan, menyodorkan jam Rolex yang tadi ia simpan di saku jasnya. Aku mau jual ini, katanya tegas. Pemilik toko jam bekas menatapnya dari atas ke bawah, menilai dari wajah kusut dan tangan gemetar itu. Tanpa surat, saya cuma bisa kasih 70 juta, Pak, katanya pelan. Fahri ingin marah, tapi tak punya pilihan. Baik, kasih uangnya sekarang. 15 menit kemudian, Fahri keluar dari toko dengan tas kertas berisi uang tunai. Tangannya gemetar memegang uang itu. Bukan karena bahagia, tapi karena rasa lega yang sementara. Dengan uang itu, ia naik taksi premium menuju kantor PT Jaya Digital. Gedung tinggi itu berdiri megah seperti biasanya. Lobi marmer putih, aroma kopi mahal, dan karyawan yang sibuk dengan pakaian rapi. Bagi Fahri, ini adalah wilayah kekuasaan lamanya. Tempat di mana ia biasa berjalan dengan dada terangkat. Tempat di mana setiap suara menjadi diam ketika ia lewat. Kini, ia melangkah masuk dengan jas kusut dan wajah lelah, namun masih berusaha menegakkan kepalanya. Beberapa karyawan yang lewat berhenti menatap. Ada yang berbisik, ada yang menunduk, dan ada pula yang hanya menatap dengan ekspresi tak percaya. Tapi Fahri tidak peduli. Baginya, ini hanya kesalahpahaman kecil yang bisa ia benahi dengan kekuasaan lamanya. Ia menuju lift eksekutif, mengeluarkan kartu akses dari dompet. Bip yin, lampu merah. Ia mencoba lagi. Bip, masih merah. Wajahnya menegang. Ia berbalik menuju meja resepsionis. Rina, kenapa kartu akses saya tidak berfungsi? Suaranya tajam. Rina, resepsionis yang dulu selalu menyapanya dengan senyum gugup, kini tampak pucat. Selamat siang, Pak Fahri. Itu, aksesnya sudah dicabut, Pak. Apa maksudmu dicabut? Perintah dari pemilik perusahaan, Pak.
Fahri belum sempat membalas ketika suara berat dan tegas terdengar dari belakangnya. "Pak Fahri!" Ia menoleh. Pak Satrio, kepala keamanan gedung, berdiri di sana dengan 2 petugas lain di belakangnya. Pria itu dulu selalu membungkuk hormat setiap kali melihat Fahri lewat. Tapi kali ini, sikapnya tegak dan dingin. "Kartu Bapak sudah dinonaktifkan," katanya pelan tapi tegas. Atas perintah langsung dari pemilik baru perusahaan, Ibu Dila Putri. Fahri tertawa kecil, tawa pahit yang menggema di lobi. "Pemilik baru? Dila bukan pemilik baru, dia hanya istri saya." Pak Satrio menatapnya lurus. "Maaf, Pak. Berdasarkan dokumen hukum, beliau adalah pemegang saham utama dan direktur baru, semua akses Bapak dicabut permanen." "Bohong!" teriak Fahri, suaranya menggema. "Panggil kepala HRD, suruh dia ke sini sekarang. Aku masih direktur utama perusahaan ini." Dan seolah semesta menjawab teriakannya, suara ding lembut dari lift eksekutif terdengar. Pintu baja terbuka perlahan. Fahri menoleh, napasnya berat, siap memarahi siapapun yang keluar dari sana. Namun langkahnya terhenti. Dari dalam lift keluar Dila. Tapi bukan Dila yang dulu. Bukan wanita sederhana yang selalu menunduk di depannya. Bukan istri penurut yang ia sebut wanita jelek. Wanita yang berdiri di hadapannya kini tampak anggun dan berkuasa. Setelan biru, tua elegan membungkus tubuhnya dengan sempurna. Jilbabnya terikat rapi, riasannya tipis namun tegas. Ia berjalan bersama Pak Harto, pengacara keluarga, dan 2 direktur baru di belakangnya. Langkahnya tenang, matanya dingin. Seluruh karyawan yang berada di lobi berhenti bergerak. Suasana menjadi hening. Hanya suara langkah Dila yang terdengar pelan, mantap, dan penuh wibawa. Fahri menatapnya dengan mata membelalak. "Dila." Suaranya keluar nyaris seperti bisikan. Dila berhenti beberapa langkah di depannya. Tatapannya tajam namun tenang. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya jarak. "Pak Satrio," katanya lembut namun jelas. "Saya sudah bilang kantor ini sudah bersih. Kenapa masih ada sampah di lobi saya?" Kata sampah itu menggema di seluruh ruangan. Semua mata menatap Fahri. Wajahnya memerah, kemudian memucat. Ia melangkah maju, marah. "Berani kamu bilang begitu padaku? Aku suamimu." Dila memiringkan kepalanya sedikit. Sebuah senyum dingin muncul di bibirnya. "Maaf, mantan suami." Suaranya tenang, tapi mematikan. "Dan mulai hari ini juga mantan direktur. Surat pemecatan tidak hormat sudah dikirim ke email Anda." Fahri menatapnya tak percaya. "Tidak mungkin. Kamu tidak bisa lakukan ini padaku." Tapi Dila tidak menjawab. Ia menatap ke arah Pak Satrio. "Silakan, keluarkan dia." Fahri mencoba meraih Dila, tapi 2 petugas keamanan sudah lebih cepat. Mereka mencengkeram kedua lengannya dengan kuat. "Lepaskan, aku direktur utama di sini. Lepas." Suara teriakannya bergema, tapi tak ada yang bergerak untuk menolong. Karyawan-karyawan hanya berdiri diam, beberapa menunduk, beberapa saling berbisik. Dila tidak menoleh lagi. Ia berbalik menuju lift. "Pak Harto, Pak Anton, kita lanjutkan rapat di ruang saya. Bahas vendor baru." "Siap, Bu Dila," jawab mereka serempak. Pintu lift tertutup perlahan, meninggalkan Fahri yang kini diseret keluar oleh 2 petugas keamanan. Ia berteriak, meronta, tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Ia diseret melewati lantai marmer yang berkilap, disaksikan oleh semua karyawan yang dulu ia rendahkan. Saat tubuhnya terlempar keluar dari pintu kaca, tas kertas berisi uang 70 juta jatuh ke trotoar. Ia terbaring, napas terengah, menatap puncak gedung yang dulu ia sebut kerajaannya. Sekarang semuanya telah hilang. Semuanya menjadi milik wanita yang dulu ia hina. Dan di dalam gedung itu, suara langkah Dila bergema menuju ruang direksi. Melanjutkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Berita tentang pemecatan Fahri Wijaya menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam hitungan jam, video amatir dari karyawan yang merekam momen ia diseret keluar lobi kantor viral di grup WhatsApp internal, lalu menyebar ke komunitas bisnis Jakarta. Orang-orang yang dulu memujanya, kini hanya berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu dan rasa takut. Tapi ada satu hal yang dunia tidak tahu. Dila tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menghancurkan mereka. Ia hanya menarik kembali kekuatannya, dan semua kartu domino itu tumbang dengan sendirinya. Siang itu,
Di sebuah kafe mewah di Plaza Senayan, Siska, pemilik event organizer yang selama ini bekerja sama dengan Fahri, sedang menyeruput latte sambil memeriksa email di tabletnya. Ia tersenyum puas. Proyek besar peluncuran produk PT Jaya Digital minggu depan akan menjadi penyelamat keuangan perusahaannya. Tiba-tiba, notifikasi masuk. Subjek, pembatalan proyek. Ia membaca cepat dan jantungnya berhenti sesaat. Sehubungan dengan pergantian manajemen, seluruh kerja sama dengan vendor lama dinyatakan berakhir. Semua dana muka wajib dikembalikan dalam waktu 48 jam. Siska menjatuhkan cangkirnya, kopi tumpah ke meja. Tidak, ini pasti salah, gumamnya. Ia menelpon manajer keuangannya dengan panik. Cek ulang, jangan-jangan cuma salah kirim. Namun jawabannya dingin. Emailnya resmi, Bu. Dari bagian keuangan langsung ditandatangani oleh Ibu Dila Putri sendiri. Siska merasa kepalanya berputar. Tanpa proyek itu, perusahaannya akan kolaps. Tapi ketika ia mencoba menghubungi Fahri untuk mencari penjelasan, teleponnya tidak diangkat. Dicoba lagi, ditolak, dicoba lagi. Nomor sudah diblokir. Sementara itu, di kantor lain yang lebih megah, Doni, pengusaha impor yang sering bermain harga dengan Fahri, sedang tertawa di telepon dengan seorang klien. Tawa itu terhenti ketika asistennya masuk dengan wajah pucat. Pak, ada email dari PT Jaya Digital. Taruh saja di meja, kata Doni santai. Pak, sebaiknya dibaca sekarang. Doni mengambil tabletnya dan wajahnya seketika memucat. Berdasarkan audit internal, ditemukan indikasi markup harga dari pihak vendor Anda. Kontrak dinyatakan batal sepihak, efektif hari ini. Gila, ini pasti ulah Fahri, teriaknya. Tapi, ketika ia mencoba menelepon Fahri, hasilnya sama. Tidak diangkat, ditolak, lalu diblokir. Belum sempat ia menyusun strategi, telepon dari bank masuk. Selamat siang Pak Doni. Kami dari pihak Bank Mandiri ingin mengonfirmasi bahwa karena kontrak utama perusahaan Bapak telah dibatalkan, status pinjaman bisnis Anda kini default. Apa? Ini baru 2 jam, saya bisa jelaskan. Maaf Pak, prosedur kami harus berjalan. Rekening akan dibekukan dan kami mulai proses penyitaan aset sesuai perjanjian. Suara di ujung sana datar. Telepon terputus. Doni jatuh terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Ia kehilangan segalanya, kontrak, uang, dan reputasi dalam sehari. Sementara itu, di kantor PT Jaya Digital, Ranti baru selesai merapikan rambutnya di toilet wanita. Ia mendengar gosip tentang Fahri diseret keluar lobi, dan senyum puas muncul di wajahnya. Bagus, gumamnya. Sekarang aku yang bisa dekati direktur baru itu. Kasihani aku, Dila. Perempuan harus saling dukung, bukan? Ia berjalan dengan langkah percaya diri menuju mejanya. Namun, lampu telepon di mejanya berkedip, panggilan dari HRD. Ranti ke ruangan saya sekarang, suara tegas terdengar di seberang. Ranti menegakkan badan, menatap bayangannya di kaca, lalu tersenyum. Ya, inilah saatnya. Mungkin Dila mau dengar versiku, pikirnya. Begitu masuk ke ruangan HRD, udara di dalam terasa berat. Duduk di sana Bu Indah, kepala HRD, dan Pak Harto, pengacara Dila. Ekspresi keduanya datar dan dingin. Silakan duduk Ranti, kata Bu Indah. Ranti tersenyum gugup. Iya Bu. Ada apa ya? Langsung saja, kata Pak Harto mendorong map tebal ke hadapannya. Anda dipecat. Efektif mulai detik ini. Senyum Ranti membeku. Apa? Dipecat? Tapi kenapa? Saya selalu capai target penjualan. Pak Harto membuka map itu. Di dalamnya, salinan rekening koran, bukti transfer, dan tanda tangan digital Fahri. Selama 6 bulan terakhir, katanya pelan, terdapat 38 transaksi dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Anda. Total, 300 juta rupiah. Ranti menatap angka-angka itu, wajahnya memucat. Itu bonus pribadi dari Pak Fahri. Saya nggak tahu kalau bonus macam apa yang tidak disetujui direksi dan tanpa catatan resmi. Potong Pak Harto. Ini penggelapan dana, Ranti. Kalau Ibu Dila mau, Anda bisa langsung dijemput polisi sekarang. Air mata mulai mengalir di pipi Ranti. Jangan Pak, tolong, saya cuma nurut. Pak Harto menggeser selembar kertas ke arahnya. Ini surat pengunduran diri sukarela. Tanda tangani, dan Anda punya waktu 24 jam untuk mengembalikan semua uang itu. Kalau tidak, kami proses hukum. Tangan Ranti gemetar saat menandatangani kertas itu. Setelahnya,
2 satpam datang membawakan kardus kecil. "Silakan kemasi barang pribadi Anda," kata Bu Indah datar. "Dan jam tangan yang Anda pakai sekarang juga milik perusahaan." Ranti menatap jam Cartier palsunya, wajahnya semakin pucat. Beberapa menit kemudian, ia berjalan keluar lewat pintu belakang gedung, memeluk kotak kardus dengan air mata berlinang. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa masa depan. Sore itu, Dila berdiri di jendela ruang direksi lantai 20. Jakarta tampak kecil dari sana. Langit mulai oranye, dan matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Senyum tipis muncul di bibirnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, semua yang menertawakannya telah jatuh satu demi satu. Keadaan sudah seimbang, bisiknya pelan, tapi matanya tidak menunjukkan kepuasan, hanya ketenangan seorang wanita yang akhirnya menutup bab lama hidupnya. 2 bulan telah berlalu sejak hari kehancuran Fahri. Jakarta sudah melupakan namanya, tapi Dila tidak pernah berniat mengingatnya lagi. Ia telah kembali menjadi sosok yang dulu, tenang, tajam, berwibawa. Hanya kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Majalah bisnis menulisnya sebagai The Silent Architect, wanita yang merebut kembali tahtanya. PT Jaya Digital di bawah kepemimpinannya melesat cepat. Kontrak besar dengan perusahaan Jepang baru saja ditandatangani. Dan malam itu, Dila duduk di restoran mewah yang sama. Restoran tempat segala penghinaan, itu dulu terjadi. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Musik klasik lembut mengalun. Namun kali ini, Dila tidak datang sebagai istri yang menangis, melainkan sebagai CEO yang berdaulat. Ia mengenakan setelan putih gading, jilbab mocha yang serasi, dan tatapan mata yang menyimpan keyakinan tenang. Di hadapannya duduk 2 pria Jepang, Tuan Nakamura dan Tuan Tanaka, calon investor yang terpesona oleh kecerdasannya. Dila tersenyum, menjelaskan rencana ekspansi perusahaan ke Asia Tenggara. Tangannya menunjuk grafik di tablet, suaranya lembut namun penuh wibawa. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti melodi kemenangan yang matang. Di luar restoran, langit mulai mendung. Hujan gerimis turun, menari di jendela besar di samping meja mereka. Dan di seberang jalan, dalam bayangan gelap di bawah lampu jalan, seorang pria berdiri menatap ke arah mereka. Fahri, wajahnya tirus, janggut tumbuh tak terurus, kemeja lusuh, celana kusam. Ia sudah lama kehilangan semuanya. Uang 70 juta dari penjualan Rolex-nya habis untuk berpindah-pindah kos, untuk mabuk, untuk mencoba melupakan rasa malu yang menelannya hidup-hidup. Malam ini, ia lapar, tapi yang lebih lapar dari perutnya adalah hatinya. Ia melihat ke dalam restoran, dan di sana, di meja yang sama seperti malam penghinaan dulu, ia melihat Dila. Wanita yang dulu ia hina, wanita yang dulu ia sebut wanita jelek. Kini duduk di sana, cantik, kuat, bercahaya. Dila sedang tersenyum, bukan padanya, tapi pada hidup baru yang tak lagi melibatkan dirinya. Sesuatu dalam diri Fahri runtuh. Semua amarah, semua gengsi, semua kebencian, lenyap. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia menyeberang jalan, menembus hujan, tidak peduli klakson mobil atau tatapan orang. Ia harus bicara dengan Dila. Ia harus meminta maaf. Pelayan di pintu restoran menahannya. Maaf, Pak. Dengan pakaian seperti ini, Anda tidak bisa masuk. Namun Fahri mendorongnya dengan keras. Aku harus ketemu dia. Ia berlari ke dalam restoran, membuat semua tamu menoleh. Musik berhenti. Dila menoleh pelan. Waktu seperti berhenti. Fahri berdiri di sana, basah kuyup, berbau alkohol dan hujan, wajahnya lelah, matanya kosong. Tapi kemudian ia jatuh berlutut. Dila, suaranya parau. Dila mematung, sementara 2 investor menatap bingung. Dila, maafkan aku. Suara Fahri pecah di ruangan yang sunyi. Maafkan, Mas, aku hilaf. Aku dibutakan oleh Ranti, oleh uang, oleh ego. Tapi cuma kamu yang pernah tulus mencintai aku. Beberapa tamu menatap dengan campuran kasihan dan jijik. Fahri kini benar-benar kehilangan bentuk kehormatannya. Ia menangis, terseduh, memeluk kaki Dila di depan semua orang. Mas janji, Mas akan berubah. Mas akan jadi suami yang baik. Dila, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Suara tangisnya memecah keheningan restoran, namun Dila hanya menatapnya tanpa amarah.
tanpa iba, tanpa cinta. Manajer restoran mendekat, panik. "Ibu Dila, maaf saya panggil keamanan." Dila mengangkat tangannya pelan, gerakan kecil tapi tegas. "Ya," katanya datar. "Tolong keluarkan pengemis ini, ia mengganggu tamu-tamu saya." Kata pengemis itu jatuh pelan namun mematikan. Fahri tertegun. "Dila, jangan, ini aku." Tapi dua petugas keamanan sudah menahan lengannya, menyeretnya keluar dari restoran, melewati meja-meja tamu yang menatap jijik. "Dila, kamu tega, kamu akan menyesal." Teriaknya, suara itu menggema hingga keluar pintu kaca. Hujan turun deras di luar. Fahri jatuh tersungkur di trotoar basah, tubuhnya menggigil. Dari balik kaca, ia bisa melihat Dila lagi. Duduk tenang, tersenyum, mengangkat gelasnya, bersulang dengan kedua investor Jepang itu. Cahaya lampu keemasan di dalam restoran membuatnya tampak seperti malaikat yang bersinar, sementara dirinya hanyalah bayangan gelap di luar jendela. Beberapa meter dari sana, di sudut bar, Ranti juga ada di restoran itu, tapi bukan sebagai tamu, sebagai wanita murahan yang mencoba merayu pria tua kaya. Saat pria itu menolak dan menyiramkan segelas anggur ke wajahnya, make up-nya luntur, rambutnya basah, dan semua orang menatap dengan jijik. Dua petugas keamanan datang untuk mengusirnya. Dua orang yang sama yang baru saja menyeret Fahri. Karma benar-benar bekerja, cepat dan sempurna. Beberapa menit kemudian, Dila keluar dari restoran dengan tenang. Sopir pribadinya memayunginya menuju mobil hitam, mengkilap yang menunggu di depan. Dan di bawah kanopi, hanya beberapa langkah darinya, Fahri masih terduduk di tanah, basah kuyup, menggigil. Mata mereka bertemu. Hujan membasahi wajah keduanya. Namun hanya mata Dila yang tetap jernih, dingin, tenang, tanpa benci dan tanpa cinta. Ia menatapnya sejenak, lalu berbisik pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Fahri, tapi aku tidak akan pernah lupa." Kemudian ia berjalan melewati pria yang dulu menghancurkannya, masuk ke mobilnya, dan pergi. Lampu belakang mobil itu perlahan menghilang dalam kabut hujan. Fahri hanya bisa menatap kosong, melihat satu-satunya cahaya yang pernah menyinari hidupnya menjauh selamanya. Karma telah selesai, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dila benar-benar bebas. Pagi menyapa Jakarta dengan langit biru muda. Burung-burung terbang rendah di atas taman kota, dan sinar matahari menembus jendela kantor lantai 20 milik Dila Putri, menyentuh wajahnya yang tenang. Sudah setahun berlalu sejak malam hujan itu. Sejak pertemuan terakhir dengan Fahri, pria yang dulu menjadi pusat hidupnya, dan kemudian menjadi alasan ia bangkit. Kini, hidup Dila benar-benar berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan beban masa lalu. Ia tersenyum setiap pagi, menyambut timnya di kantor yang kini berkembang pesat, memimpin rapat besar dengan klien internasional tanpa rasa gugup. Karyawan-karyawannya menghormatinya bukan karena takut, tapi karena kagum pada sosok pemimpin yang kuat sekaligus manusiawi. Di atas meja kerjanya ada sebuah bingkai foto lama, foto dirinya dan ibunya di depan rumah sederhana waktu masih kuliah. Ibunya pernah berkata, "Nak, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Tuhan menciptakanmu untuk berdiri, bukan untuk berlutut." Kalimat itu dulu hanya nasihat biasa, kini menjadi kompas hidupnya. Sore hari, Dila meluangkan waktu berkunjung ke Yayasan Harapan Bunda, panti asuhan yang dulu menerima semua barang peninggalan Fahri. Anak-anak berlarian menyambutnya. Beberapa mengenakan sepatu yang dulu milik Fahri. Beberapa memakai jaket yang ia sumbangkan. Ironisnya, dari barang-barang yang dulu jadi simbol kesombongan, kini tumbuh senyum dan tawa anak-anak yang penuh harapan. Seorang anak kecil perempuan menarik tangannya. "Bu Dila, nanti main lagi ya. Ibu lucu kalau cerita." Dila tersenyum lembut dan mengelus kepala anak itu. "Janji, sayang, minggu depan ibu datang lagi." Ia menatap halaman panti itu lama. Udara sore terasa sejuk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sesuatu yang dulu hilang. Kedamaian. Malamnya, Dila duduk di balkon apartemennya, memandang langit Jakarta yang dipenuhi cahaya lampu kota. Di tangannya secangkir teh hijau, dan di hatinya hanya ketenangan. Ponselnya berbunyi. Notifikasi email dari media. Judulnya, PT Jaya Digital masuk daftar 10 perusahaan teknologi paling inovatif di Asia Tenggara.
Dila menatap layar itu, tersenyum kecil. Ia menutup laptopnya, menatap langit. Tidak ada kebanggaan yang berlebihan, hanya rasa syukur. Karena semua luka, semua air mata, telah menjadi bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik. Sementara itu, di sudut lain kota, di pinggiran terminal tua yang ramai dan kotor, seorang pria duduk di bangku beton. Janggutnya tebal, matanya sayu. Ia mengenakan jaket lusuh yang dulu pernah ia beli dari bonus pertamanya. Tangannya menggenggam secangkir kopi murah dari warung kecil. Di hadapannya, dunia berlalu begitu saja. Cepat, bising, dan asing. Namanya Fahri Wijaya. Orang-orang tidak mengenalnya lagi. Ia tidak lagi marah, tidak lagi menuntut, tidak lagi bermimpi besar. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tenang. Setiap kali ia menatap jalan, ia teringat Dila. Wanita yang dulu ia hina, tapi ternyata jauh lebih kuat, lebih suci, dan lebih manusiawi darinya. Ia menatap ke langit kelabu, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berbisik dengan suara bergetar. "Maafkan aku, Dila. Terima kasih sudah menghukumku dengan cara yang paling indah." Kamera imajiner menjauh, cahaya lampu kota perlahan memudar. Hujan tipis mulai turun lagi, seperti malam di mana semuanya dimulai. Namun kali ini bukan hujan kesedihan, melainkan hujan penebusan. Dan di bawah langit Jakarta yang luas, dua jiwa yang pernah saling melukai, akhirnya sama-sama bebas. Yang satu menemukan kekuatan dalam luka, yang satu menemukan penyesalan dalam kehancuran.